Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari Jumat, di bulan yang dihormati, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Rajab. Kita berada di Jumat 18 Rajab 1441 Hijriah. Hadirin sekalian, di antara pembicaraan yang paling hangat di beberapa waktu terakhir ini adalah persoalan wabah virus corona yang setiap hari menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Begitu banyak analisa, komentar, dan sekaligus arahan-arahan dalam menyikapi persoalan ini. Dan begitu banyak aktivitas hari ini dibatasi, bahkan dihentikan untuk sementara disebabkan virus corona ini. Bahkan kita semuanya telah mendengarkan aktivitas ibadah di dua tanah suci pun, Makkah dan Madinah, mendapatkan beberapa batasan-batasan untuk sementara demi mencegah mudarat yang lebih besar terhadap virus yang melanda dunia ini secara umum. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, insya Allah kami ingin mengingatkan pada diri kami dan kepada jamaah sekalian beberapa hal terkait dengan masalah yang begitu hangat dibicarakan dan didiskusikan dan disikapi pada hari ini. Yang pertama, jamaah sekalian, kita seorang mukmin, seorang yang berislam, yakin bahwa apa yang terjadi seperti hari ini telah terjadi juga masalah-masalah yang serupa dengannya pada waktu-waktu yang lampau, dan mungkin di waktu-waktu yang ke depan pun akan ada hal-hal yang terjadi yang menggemparkan dunia ini. Dan ini sesuatu yang telah Allah gariskan, sesuatu yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Oleh karena itu, yang pertama yang perlu untuk kami ingatkan, untuk mempertebal keyakinan kita, iman kita kepada salah satu di antara rukun-rukun iman, yaitu iman terhadap al-qadha wal qadar, iman terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman ini menjadikan seorang muslim walaupun harus dan wajib tetap waspada, tapi dia tidak akan menghadapinya dengan ketakutan yang berlebihan, karena dia yakin ada sandarannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin apapun kejadian di muka bumi ini ketika terjadi, maka itu sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dan bagaimanapun upaya seseorang, bahkan upaya seluruh umat untuk mencelakakannya atau sesuatu yang mungkin mencelakakan banyak orang, namun jika Allah menakdirkan dia tidak termasuk dari orang yang mendapatkan musibah tersebut, maka dia akan selamat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, kita tidak akan ditimpa oleh sesuatu kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kita. Karena itu kepada Allah lah orang-orang beriman senantiasa menyerahkan diri, bertawakal kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan juga dalam banyak hadisnya, di antaranya pada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ketika beliau memberikan pesan kepada seorang pemuda di zaman tersebut, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu tidak mungkin akan bisa meleset darimu, sebagaimana apa yang tidak menimpamu, yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, maka tidak akan mungkin akan menimpamu. Bahkan beliau mengatakan, walau in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan seandainya seluruh umat ini bersepakat untuk mencelakakan kamu, maka tidak akan mungkin hal itu terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan kepadamu. Maka jamaah sekalian, hal yang paling pertama yang perlu untuk kita ingatkan, mari kita senantiasa menjaga hal yang paling mahal yang ada pada diri kita, yaitu keimanan. Dan dalam konteks persoalan yang kita hadapi hari ini, yaitu utamanya iman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, agar sandaran kita senantiasa kepadanya, kepada Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yang berkuasa untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Yang kedua jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa penjagaan yang terbaik adalah penjagaan yang datang dari Allah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan pesan ini juga untuk kita semuanya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Menjaga Allah, kata ulama kita, adalah menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkan segala macam jenis yang dilarang oleh Allah, menjaga batasan-batasan Allah dengan tidak berani kita melampaui batasan-batasan syariat Allah, dan menjaga hak-hak Allah dengan senantiasa menunaikan setiap hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga keempat hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menjaganya. Menjaganya dalam persoalan fisiknya, menjaganya dalam persoalan harta bendanya, menjaga dalam persoalan keturunannya, dan menjaganya dalam persoalan agamanya. Hadirin sekalian, orang yang senantiasa taat kepada Allah, Allah senantiasa menjaganya. Karena itu, ketika kita ditimpa oleh musibah, apatah lagi musibah yang meluas sifatnya, maka seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya. Jangan-jangan ini termasuk apa yang Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Kata ulama kita, ulah tangan manusia adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, pelanggaran terhadap hak-hak Allah, dan perlakuan mereka dari maksiat-maksiat yang mungkin demonstratif mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak kerusakan, musibah terjadi di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan kita sendiri. Allah mendatangkan musibahnya yudhiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk mengingatkan mereka bahwa ini adalah akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan itu mereka kembali kepada Allah, mau mengevaluasi diri mereka dan mau menghentikan maksiat-maksiat mereka.
Berapa banyak orang hari ini menganalisa persoalan ini hanya dalam kacamata sudut pandang duniawi saja. Sedikit orang yang mau menghubungkan dengan persoalan-persoalan akhirat. Bahkan ada sebagian begitu lancangnya mengatakan ini sekadar persoalan kesehatan dan tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan-persoalan agama. Waliyadzubillah. Padahal seharusnya kejadian yang seperti ini mengingatkan kita akan lemahnya diri kita dan sekaligus mengingatkan kita untuk mengevaluasi mungkin begitu banyak hak-hak Allah yang telah kita tinggalkan dan kemaksiatan yang kita begitu banggakan. Hari ini orang melakukan kemaksiatan, bahkan ada orang yang sampai memamerkan auratnya, lalu dikatakan dia adalah persoalan seni yang perlu dihargai. Lalu ketika ada orang yang mau menjaga auratnya, mereka justru dihinakan, mereka justru dimusuhi, mereka justru mau dikeluarkan dari tempat-tempat yang dia berada di dalamnya. Permusuhan terhadap syariat dan pembanggaan terhadap pembangkangan syariat, waliyadzubillah. Maka seharusnya dengan keadaan-keadaan yang seperti ini menjadi pelajaran yang berharga kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah, jadikanlah dia sandaran engkau dan hendaknya kamu senantiasa taat dalam setiap perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Kapan kita komitmen dengan syariatnya, Allah akan menjaga kita. Yang terakhir jamaah sekalian, dalam khutbah yang pertama ini kami mau ingatkan bahwa perlu ada usaha-usaha preventif terhadap musibah-musibah yang kita khawatirkan. Alhamdulillah, para ahli-ahli kedokteran kita, ahli-ahli medis kita sudah memberikan beberapa arahan-arahan menjaga kebersihan tangan dan menjaga kebersihan yang lainnya, hal-hal yang memang sangat perlu untuk kita perhatikan, dan alhamdulillah syariat kita telah menjelaskan itu semuanya. Tinggal bagaimana kita konsisten terhadap aturan-aturan berbersih yang diajarkan dalam syariat yang begitu lengkap ini. Namun jangan lupa juga apa yang dinamakan dengan tibbun nabawi, kedokteran yang diajarkan langsung oleh Nabi kita SAW, menjaga kesehatan kita dan menangkal berbagai macam penyakit dari diri kita. Di antaranya Nabi kita SAW mengatakan, man istabaha sab'a tamaratin ajwa lam yadurrahu dhalikal yawm sihrun aw summun aw sihrun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang rutin mengonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap harinya, maka dia tidak akan dibahayakan oleh satu apapun di hari tersebut, baik itu racun maupun dia adalah sihir. Ini di antara tindakan preventif menjaga diri kita dengan mengonsumsi kurma ajwa. Juga beliau mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang merupakan penangkal dari berbagai macam bahaya-bahaya. Zikir pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa ini jamaah sekalian, doa untuk menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, saya merutinkan bacaan ini, namun satu hari saya sempat luput dan lalai membacanya, maka pada saat itu saya ditimpa musibah karena lupa membaca zikir yang telah biasa saya baca. Ketika kita keluar rumah, kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras wa minal junun wal juzam wa a'udzubika min sayyil asqam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari 4 hal, 4 penyakit, dan begitu banyak, sekitar 30-an dalam hadis-hadisnya beliau minta perlindungan dari 30 hal. Dan di antaranya 4 hal ini. Beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras, penyakit kulit, wal junun, dan penyakit gila, wal juzam, dan penyakit lepra atau kusta, wa min sayyil asqam, dan dari penyakit-penyakit yang kronis. Kata ulama kita, beliau tidak minta perlindungan dari semua penyakit-penyakit, karena ada penyakit-penyakit yang ringan yang justru kita berpahala ketika kita
mendapatkannya mungkin menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Namun beliau minta perlindungan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, di antaranya keempat hal yang disebutkan tadi, yaitu penyakit-penyakit yang paling berbahaya yang mungkin menghentikan aktivitasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup, dua hal yang kami mau sampaikan. Pertama, korban-korban akibat virus corona terus meningkat, dan kita prihatin dan kita berdoa semoga kita dilindungi dan juga seluruh umat manusia dilindungi darinya. Namun jangan hal ini melupakan kita terhadap korban-korban yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita. Mungkin virus corona sudah cukup banyak korbannya, tapi korban-korban saudara-saudara kita di Cina Selatan Uighur jangan dilupakan. Korban-korban yang terjadi di Myanmar Rohingya begitu banyak. Korban kemanusiaan yang juga orang-orang mulai tidak bicarakan lagi. Dan korban yang terjadi di negeri India terhadap saudara-saudara kita yang dibantai secara sadis, ini juga tidak boleh dilupakan oleh umat dunia. Harus mengingatkannya bahwa jangan-jangan hal yang seperti ini di antara sebab-sebab terjadinya musibah dan wabah yang melanda umat manusia ketika kita melupakan hak-hak dari saudara-saudara kita yang dibantai di sana. Yang kedua, hadirin sekalian, ujung dari virus corona, dampak yang paling membahayakannya adalah kematian. Namun kematian ini semua kita pasti akan menjumpainya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya tetap akan datang kepada kalian. Hari ini begitu banyak tindakan preventif adalah menghindari pertemuan-pertemuan. Orang lebih banyak di rumah. Tapi jangan sampai ada yang menyangka bahwa orang akan lepas dari kematian jika dia aman di rumahnya. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh. Maka jamaah sekalian, seharusnya yang harus kita yakini, kematian pasti menimpa kita semuanya. Adapun corona apakah menimpa kita atau tidak, wallahu taala alam. Tapi yang pasti adalah kematian. Dan mungkin sebelum datang corona, kematian akan datang dengan hal yang sangat sepele, hal yang sangat tidak pernah kita bayangkan. Kematian-kematian yang mendadak begitu banyak terjadi hari ini. Maka persoalan yang perlu untuk kita tanyakan, akankah kita sudah mempersiapkan untuk kematian tersebut yang pasti menimpa kita? Apakah sudah sama persiapan kematian kita dengan persiapan untuk menangkal yang dinamakan dengan corona? Seharusnya setiap kita terhentak dengan virus corona yang dianggap begitu menakutkan ini untuk mengingatkan kita, apakah jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hari ini atau detik ini di waktu ini, apakah kita sudah siap menghadapnya? Apakah sudah kita siap mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita kerjakan? Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita senantiasa siap menunggu kematian kapanpun datangnya. Dan bagi seorang mukmin, apapun kematian yang datang kepadanya selama dia beriman, maka itu adalah kematian yang terbaik. Bukankah sebagian sahabat meninggal dunia disebabkan taun, wabah yang juga melanda di waktu tersebut? Namun Nabi kita SAW mengatakan taun bagi sahabat-sahabat dan hamba-hamba yang beriman merupakan mati syahid. Kan itu bukan persoalan kematian, tapi bagaimana ketika kematian datang, bagaimana kualitas keimanan kita. Inilah yang perlu untuk senantiasa kita siapkan dan kita jawab pertanyaan tersebut, untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah dan melakukan yang terbaik untuk berhadapan dengan ajal tersebut. Hadirin sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita berbenah diri.
Hari yang paling tepat untuk kita banyak bertobat kepada Allah. Hari yang paling tepat untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Nabi kita SAW mengabarkan di hari Jumat ini ada satu waktu kapan kita berdoa kepada Allah. Setiap doa yang kita pintakan akan dikabulkannya. Juga kita sangat dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustadafina fil Hind. Allahumma ansur ikhwanana al mustadafina fi Yugurt. Allahumma ansur ikhwanana al mustadafina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa minal jununi wa minal juzam wa na'udzubika min sayil asqam. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li kulli ma tuhibbu wa yatarda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin.